sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Herman Yosef Rizky Advendeo. Saya berasal dari paroki Santo Petrus Monang Maning, dan saat ini juga aktif melayani bersama Persekutuan Doa Santo Aloysius Gonzaga Denpasar. Pada hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan atau menyampaikan sebuah renungan yang terinspirasi dari Injil pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 September, yaitu yang diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Pada wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, saya memberi judul pada renungan hari ini ialah Sisi Baik. Sahabat geni yang terkasih, bahwa saat ini pada kenyataan yang terjadi di dunia ini, khususnya bagi para kaum muda, kebanyakan dari kaum muda ini seringkali melihat diri mereka dari sisi yang buruk atau dari sisi yang negatif. Artinya adalah bahwa banyak diri antara orang-orang yang hanya memandang dirinya apa yang dia tidak bisa. Seperti contoh, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan itu. Namun seringkali mereka tidak menyadari bahwa ada begitu banyak sisi baik juga yang ada di dalam diri kita. Yang maksudnya adalah ada banyak sekali keahlian, ada banyak sekali talenta yang sebenarnya sudah Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Dalam pengalaman saya pribadi, yang seringkali terjadi bahwa orang tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah hal yang sangat baik dan berguna bagi orang lain. Seperti contoh hal-hal yang sederhana, mungkin hanya mendengarkan saat temannya bercerita. Mungkin kebanyakan orang menganggap itu hal yang biasa, itu hal yang wajar. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa pada saat kita melakukan itu dengan sepenuh hati, pada saat kita melakukan dengan ketulusan, itu adalah sebuah atau satu karya pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Karena banyak orang pada saat ini sangat membutuhkan orang atau teman untuk mendengarkan setiap cerita mereka. Nah, pada hal ini itu seringkali menjadi sebuah penghalang bagi beberapa anak-anak muda khususnya untuk mereka mau melayani, terutama di dalam gereja, di dalam persekutuan doa. Bahwa ada perasaan bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang seringkali terjadi adalah bahwa banyak di antara anak muda berpikir pelayanan itu hanya yang terlihat-terlihat saja. Seperti contoh pelayanan sebagai worship leader atau pelayanan sebagai pewarta. Namun sesungguhnya bahwa Tuhan mau agar kita bisa melayani Dia dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita miliki saat ini. Yang kita percaya bahwa setiap talenta, setiap kemampuan itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhan yang berikan untuk kita. Seperti pada Injil hari ini yang diceritakan bahwa para wanita yang telah disembuhkan oleh Yesus dari roh-roh jahat turut menyertai pelayanan Yesus dengan memanfaatkan apa yang mereka miliki. Dalam hal ini kita berbicara bahwa para wanita ini memiliki harta, memiliki benda-benda atau kekayaan yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka gunakan untuk karya pelayanan mereka. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa mungkin dari antara wanita ini mereka tuh nggak bisa menjadi seorang pewarta, mereka juga tidak bisa mengusir roh jahat, mereka tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Namun mereka memiliki keinginan, mereka memiliki semangat untuk melayani. Mereka tetap mau melayani dengan bersyukur, dengan bersuka cita, karena mereka mengasihi Yesus, karena mereka mau untuk bisa terlibat
terus dalam pelayanan Yesus. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyertai perjalanan Yesus, memanfaatkan setiap apa yang mereka miliki untuk bisa menjadi suatu pelayanan bagi mereka. Ini ditegaskan lagi dalam bacaan Yesaya bab 43 ayat 4 yang berkata bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dari sini kita mau diingatkan lagi sama Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, bakat dan talenta, kemampuan apapun yang kita miliki saat ini, yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk melayani umat-umat Tuhan yang sangat-sangat membutuhkan. Mungkin saat ini, dewasa ini, khususnya bagi para kaum muda, ada banyak isu yang sedang melanda ya untuk orang muda, khususnya mungkin tentang kesehatan mental dan sebagainya. Itu sangat bisa kita gunakan kemampuan-kemampuan kita mendengarkan, membantu memberi saran. Mungkin melayani itu nggak harus selamanya kita mewartakan firman, kita nggak harus ngasih Injil, nggak harus ngasih ayat untuk mereka. Namun seringkali cukup kita dengan mendengarkan cerita mereka. Mungkin kalau mereka membutuhkan saran, kita memberikan saran bagi mereka. Itu sudah sangat membantu, dan itu pun adalah salah satu bentuk pelayanan bagi kita semua. Nah, dari sini, dari ayat Yesaya tadi, kita dijelaskan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita berharga bagi Tuhan. Karena kita ini dipandang mulia oleh Tuhan. Kita berharga. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu seperti apa jalan hidup kita ke depannya. Kita ini mulia bahwa kita memiliki Tuhan di dalam diri kita. Ada titisan atau ada hidup Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang membawa kita kepada hidup yang mulia. Nah, dari sini kita mau diajak untuk sungguh-sungguh memanfaatkan segenap apa yang telah Tuhan berikan, setiap bakat, setiap talenta yang kita miliki, untuk kita melayani Dia. Sebab itu, karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Kalau saat ini mungkin di antara kita belum menyadari apa yang menjadi kelebihan kita, mari kita mulai merenungkan, kita mulai menyadari, kita berdoa, kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira apa sih bakat yang ada di dalam diriku yang mungkin saat ini aku belum sadari, yang bisa aku gunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk bisa melayani sesamaku yang membutuhkan saat ini. Maka saat ini mari kita bersama-sama menutup renungan hari ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Pada saat ini Bapa, kami berdoa bersama-sama untuk setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang menyimak renungan ini, agar kami selalu memandang diri kami dari sisi yang baik. Agar kami tidak hanya berfokus kepada sisi buruk kami, agar kami tidak hanya berfokus pada setiap kekurangan-kekurangan kami, namun biarlah kami juga mampu menyadari setiap kelebihan apa yang telah Kau tempatkan dalam diri kami, yang bisa kami gunakan untuk melayani Engkau, yang bisa kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya melalui setiap bacaan, melalui setiap renungan hari ini, Engkau selalu berada di dalam kami, Engkau selalu bekerja bagi kami, bertahta dan berkuasa atas kami. Pimpin dan tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami senantiasa menyenangkan-Mu, agar setiap apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh atas dasar kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersama Bunda Maria, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.